Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang tercinta, sebelum kita mulai belajar, sepatutnya kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, sehat walafiat, ya, sehingga kita semua bisa berjumpa melalui daring ini, ya, pembelajaran kelas 10 tentang mujahadah an-nafs. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman dalam ilmu agama, ya, dan kita bisa mengamalkan sehingga bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Salam serta salam semoga tetap berlimpah curahkan, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita sebagai umatnya. Anak-anak yang Bapak cintai, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang mujahadah an-nafs bersama saya Yus Muhammad Yusuf sebagai guru PAI di SMA Negeri 1 Dramaga. Pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi yang mana kemarin, yaitu Bapak menyuruh kalian untuk membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, kemudian menyebutkan artinya, kemudian menjelaskan makna dan isi, kemudian terakhir adalah mendemonstrasikan hafalan. Jadi ayat ini, Al-Hujurat ayat 10 dan 12 ini wajib dihafal, gitu ya anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah bisa menunjukkan perilaku. Nah, yang terakhir ini akan kita bahas saat ini, ya. Jadi keempat hal ini sudah Bapak jelaskan, dan yang terakhir adalah menunjukkan perilaku kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnuzon, ya, dan persaudaraan ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10 serta hadis terkait. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelancaran dalam pembelajaran ini. Baik anak-anak, mungkin Bapak tunggu, ya, bagi Anda yang belum, sampai minggu depan, ya, yaitu tanggal 7 Agustus untuk hafalan Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dalam bentuk video, ya, yang dikirimkan ke nomor Bapak atau ke email Bapak. Baik, hadirin anak-anak yang Bapak cintai, langsung saja kita bahas Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka oleh karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ya, tadi sudah dibahas tajwidnya. Anak-anak, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita sebagai orang yang beriman, ya, bahwa kita ini harus mempererat tali persaudaraan antara sesama muslim, antara sesama mukmin atau sesama orang yang beriman. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apabila di dalam hatinya ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka saksikan dia adalah saudara kita. Ya, siapakah saudara kita? Saudara kita itu adalah orang yang di dalam hatinya ada kalimat iman, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalau kita bersaudara, ketika kita memiliki saudara, ya, sesama saudara,
maka haram hukumnya kita saling membunuh, haram hukumnya saling menggunjing, haram hukumnya saling menjelek-jelekan, haram hukumnya saling memfitnah dan lain sebagainya. Nah, ini kalian jangan, ya, seorang muslim, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, seorang yang beriman tanpa ada hal yang diperbolehkan dalam syar'i, ya, kecuali membunuh oleh hakim, oleh kisos mungkin ya, yang sudah diadili, orang membunuh dibunuh lagi. Ini bukan hal yang syar'i, misalkan seorang mukmin dibunuh tiba, maka kata Allah, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Haram, ya, tidak boleh. Maka bagaimana seandainya kita menjumpai saudara kita sesama muslim, sesama orang yang beriman, saling bermusuhan, saling berselisih? Maka kata Allah, fa aslihu baina akhwaikum. Maka tugas kita itu adalah mendamaikan antara kedua saudaramu yang berselisih tersebut. Jangan ngomporin, jangan manas-manasin, justru kita harus mendamaikan. Bahkan dalam hal ini kita berbohong demi kebaikan itu diperbolehkan, demi untuk mendamaikan. Seandainya kita itu jujur, tapi dengan jujur itu kita akan menimbulkan perang dunia ketiga umpamanya, maka lebih baik kita berbohong berarti demi kebaikan, demi islah mereka semua bisa berdamai, gitu ya. Nah, maka yang terakhir adalah wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat, gitu ya. Nah, kita harus takut kepada Allah supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak yang tercinta, nah ini mungkin kurang lebih penjelasan di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sekarang kita lanjutkan kepada Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allahu a'lam bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini, yaitu bagaimana cara kita mengontrol diri, ya, terutama dalam bergaul dengan masyarakat. Nah, yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada orang yang beriman, ya, agar kita ini tidak boleh berprasangka, terutama berprasangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Masya Allah, anak-anak, jangankan kita bertindak yang jahat, ya, yang bersifatnya masih niat pun, kan yang namanya niat belum dikerjakan, tapi itu sudah tertanam di dalam hati.
itu sudah berdosa dan Allah sudah melarang kepada kita dan untuk menjauhi hal tersebut. Jadi tidak boleh berprasangka buruk. Kenapa? Kita adanya timbul pekerjaan yang jelek itu tiada lain adalah karena adanya prasangka buruk di dalam hati. Kalau di dalam prasangka saja sudah tidak boleh, sudah haram, lalu bagaimana dengan mengerjakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah, mengerjakan kejahatan dan yang lain sebagainya, maka itu sudah lebih berdosa lagi. Nah, gitu ya. Ini masalah prasangka ini terbagi dua. Ada prasangka baik, ada prasangka yang diperbolehkan itu yang mana? Ada suudzon, ada husnudzon. Kalau husnudzon artinya berprasangka baik. Nah, ini diperbolehkan. Dan memang seyogianya seorang muslim ini selalu berprasangka baik kepada siapapun, terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, maka yang diharamkan itu yang mana? Yaitu berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu. Sesungguhnya berprasangka itu adalah dosa. Tuh, kata Allah sudah dikatakan dosa. Wa la tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan. Jadi tajasus itu artinya tidak boleh mencari-cari kesalahan. Kan kita itu kadangkala suka ya tidak adil, licik begitu. Kesalahan orang lain dicari-cari. Sekecil apapun kesalahan orang lain itu dibesar-besarkan. Kesalahan diri sendiri sebesar gunung salah pun itu tidak pernah kelihatan. Di pekerjaannya itu adalah mengomelin orang lain, ngomentarin hidup orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, sementara kesalahan sendiri itu tidak kelihatan. Kesalahan orang lain sebesar gunung, ya jangankan sebesar gunung pasti kelihatan, sebesar biji jarum itu kelihatan. Tapi upil yang berada di dekat matanya itu nggak kelihatan, jangan sampai itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, janganlah di antara kamu saling menggunjing sebagian yang lain, membicarakan ya. Nah, kejelekannya dibicarakan. Menggunjing itu apa istilahnya? Ghibah gitu ya. Membicarakan orang lain, kejelekannya, yang apabila kejelekan tersebut itu dibicarakan, maka apabila terdengar oleh dia akan merasa sakit hati. Nah, lalu bagaimana kan seandainya kita itu terjebak dalam majlis ghibah seperti itu? Langkah pertama kita tinggalkan majlis tersebut. Bagaimana kalau kita nimbrung di situ? Itu sama, kita juga akan terkena dosa. Lalu bagaimana ketika kita sudah bertobat dari menggunjing tersebut dan kita malu? Tiada lain anak-anak, dosa ghibah itu adalah dosa yang dilakukan kepada sesama manusia, dan Allah belum mau mengampuni dosa tersebut apabila kita langsung meminta maaf kepada orang bersangkutan. Ketika seorang sudah meminta maaf dan orang yang digibahin tersebut memaafkan, maka Allah akan mengampuni. Ya, masalahnya kan kita tidak tahu, dan masalahnya kita ini takut kan kalau minta maaf kepada orang lain, terutama masalah ghibah ini. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita minta maaf berjabatan tangan tanpa kita menyebutkan kesalahan saya apa. Ya, pokoknya ya jabat tangannya, maaf akhi saya nggak, mohon maaf, dan sebesar-besar kalau seandainya saya punya salah sama antum, mohon maaf. Emang antum punya salah apa? Ya pokoknya ada deh lah, udahlah gitu aja yang disebutin. Kalau disebutin itu akan menimbulkan permusuhan, maka lebih baik bermusuhan. Nah, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Ya, fakarihtumu, tentu kamu akan merasa jijik. Itulah perumpamaan orang yang berghibah itu bagaikan memakan daging saudaranya sendiri. Gitu. Bagaimana rasanya seperti itu? Nah, tentu sangat jijik.